Gimana tanggapan kalian mengenai kondisi mental seseorang di lingkungan keluarga? Oke, kita kenalan dulu. Kenalin nih, aku Sarah Hafifah. Sekarang kegiatan aku berkuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Pekanbaru, tepatnya di Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi. Oke, by the way, aku tadi lagi ikut salah satu webinar yang dibawakan oleh seorang psikolog. Itu membahas salah satu fenomena parental burnout yang terjadi di lingkungan keluarga. Istilah yang lebih spesifiknya itu adalah kelelahan yang terjadi pada orang tua dalam pola pengasuhan anak. Dan pas banget, aku akhir-akhir ini lagi sering menemukan suatu pemberitaan di televisi dengan banyak kasus yang beragam. Entah itu kekerasan terhadap suami dan istri, orang tua yang menelantarkan anaknya, bahkan sampai kasus pembunuhan anak terhadap orang tua. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang mengenaskan seperti itu. Entah itu dari faktor ekonomi, finansial, lingkungan sosial yang tidak memadai, minimnya dukungan dari orang-orang sekitar bahkan keluarga terdekat, masalah rumah tangga, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan ketika orang tua berada di fase merasa lelah dalam mengasuh anak. Akan tetapi di saat yang bersamaan orang tua merasa tertuntut untuk menjadi figur orang tua yang baik kepada anaknya. Sehingga bermunculanlah berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang datang karena tekanan-tekanan tersebut. Dan biasanya ini dirasakan oleh orang tua yang mengalami gejala parental burnout. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Parental burnout atau yang disebut dengan kelelahan orang tua secara progresif menjadi masalah sosial yang serius di zaman modern sebagai akibat dari kontraksi antara harapan yang menuntut dan sedikit energi dalam mengasuh anak. Pada fase ini, orang tua akan merasa sangat terkuras oleh pengasuhan sehingga sekadar memikirkan peran mereka sebagai orang tua membuat mereka merasa telah mencapai batas kesabaran. Akibatnya, mereka menjadi jauh secara emosional dari anak-anak mereka, bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Pada hubungan antara orang tua dan anak, pola asuh terhadap anak tidak lagi berjalan dengan baik, bahkan bisa memicu emosi negatif orang tua tersalurkan saat bercengkrama dengan buah hati. Akibatnya juga bisa berdampak pada emosional anak loh. Dalam beberapa survei, sebanyak 60% orang tua melaporkan pernah mengalami rasa lelah pada suatu waktu. Sebagian orang tua beranggapan bahwasanya kelelahan yang mereka rasakan itu adalah kelelahan yang biasa. Orang tua yang sedang berada di dalam fase kelelahan dalam pola asuh ini cenderung menciptakan dorongan yang berbentuk paksaan terhadap diri sendiri untuk selalu berusaha menguatkan diri tanpa ada yang bisa memvalidasi kelelahan mental dan emosionalnya, sehingga mereka tidak menerima bantuan orang-orang di sekitarnya. Ironisnya, minim sekali dukungan dari orang-orang sekitar bahkan keluarga terdekat terhadap orang tua yang sedang berada di fase parental burnout ini. Bahkan cenderung dihadapkan dengan tuntutan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial agar bisa menjadi orang tua yang sempurna dalam pengasuhan anak. Walau seperti apapun situasinya, apabila dibiarkan, tekanan mental dalam pengasuhan anak akan mendatangkan depresi, kelelahan mental dan fisik yang luar biasa, serta stres tingkat tinggi. Studi terkini telah menunjukkan bahwa parental burnout pada orang tua memiliki dampak yang cukup signifikan dan sangat berpotensi merusak. Terkait orang tua itu sendiri, kelelahan orang tua tidak hanya dapat menimbulkan ide bunuh diri dan melarikan diri, tetapi juga menyebabkan masalah eksternal seperti kecanduan zat dan gangguan perilaku serta gangguan tidur. Otopsi memperlihatkan korban AV dan LA, adiknya meninggal dunia akibat cekikan di leher dan hantaman benda tumpul. Sampai 2019, dimana banyak banget kejadian yang bikin aku depresi dan mungkin juga faktor penyakit mental tuh, karena aku mengidap bipolar. Ngerasa hidup tuh udah gak ada gunanya, banyak banget kejadian yang benar-benar
Tentunya gejala parental burnout tidak datang begitu saja. Pastinya ada hal yang melatar belakangi datangnya gejala tersebut. Seperti memiliki banyak anak, memiliki anak kecil, menjadi orang tua tunggal, sumber daya keuangan yang rendah, memiliki anak yang berkebutuhan khusus, kecenderungan orang tua perfeksionis untuk menggeneralisasi kejadian negatif secara berlebihan, tidak adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam pola asuh anak, atau juga bisa dilatar belakangi dari ketidakinginan orang tua terhadap anak tersebut, dan orang tua belum matang secara emosional untuk mengasuh anak. Namun tidak menutup kemungkinan juga dampak dari parental burnout ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Anak-anak dari orang tua yang mengalami burnout berisiko lebih tinggi mengalami masalah emosional. Jika burnout menyebabkan pengabaian, ini dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak. Anak-anak dari orang tua yang mengalami burnout mungkin berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi. Hal ini juga dapat mengganggu interaksi positif antara orang tua dan anak. Kemudian dapat mengurangi stimulasi dan interaksi berkualitas antara anak dan orang tua karena dapat berpotensi menghambat perkembangan kognitif anak. Sesuai dengan berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor terjadinya gejala parental burnout pada orang tua, cuplikan ini memperlihatkan dari segi permasalahan finansial, yang secara signifikan mempengaruhi emosional orang tua. Perdebatan ini disaksikan oleh anak kecil mereka, dan tentunya ini tidak baik untuk perkembangan kognitif dan mental sang anak, karena sudah pasti otaknya akan merekam semua kejadian yang ia saksikan. Dikarenakan tekanan emosional, terutama ketika orang tua sudah mengalami gejala parental burnout, orang tua akan cenderung abai terhadap keberadaan anaknya yang sedang menyaksikan perdebatan. Nah, paparan mengenai dampak parental burnout menjelaskan secara garis besar bahwasanya parental burnout adalah gejala mental health yang tidak bisa diabaikan dan harus mendapatkan perhatian khusus oleh siapa saja. Parental burnout berlaku pada ayah ataupun ibu, namun pada umumnya dialami oleh pihak ibu karena pengasuhan pada anak cenderung dominan dilakukan oleh ibu. Menurut beberapa kesaksian, parental burnout tidak sama seperti gejala baby blues yang sebenarnya sudah banyak orang salah kaprah terhadap kedua permasalahan tersebut, meskipun gejala yang ditunjukkan hampir menyerupai. Parental burnout sudah sangat mengkhawatirkan dan semakin marak dialami oleh banyak orang tua, namun tingkat kesadaran terhadap hal itu juga masih sangat minim. Sehingga apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, akan dikhawatirkan memperburuk kondisi kelelahan mental. Oke, kalau ada dampak, pasti ada solusi dong. Aku punya beberapa solusi untuk bisa mengatasi beberapa gejala parental burnout tadi berdasarkan sumber-sumber yang pernah aku baca. Yang pertama ada praktik mindfulness dan relaksasi. Meditasi mindfulness dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan orang tua. Teknik meditasi yang melatih seseorang untuk fokus pada apa yang terjadi di sekitarnya dan emosi yang dirasakan, seperti melakukan meditasi duduk, meditasi berjalan, meditasi pernafasan, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah peningkatan dukungan sosial. Membangun jaringan dukungan dengan keluarga, teman, atau kelompok, orang tua dapat mengurangi isolasi dan stres. Yang ketiga ada terapi kognitif perilaku atau CBT. CBT dapat membantu orang tua mengatasi pikiran negatif dan mengembangkan strategi coping yang lebih efektif. Ada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Selanjutnya ada pelatihan regulasi emosi. Teknik untuk mengelola emosi dapat membantu orang tua mengatasi stres dan mencegah burnout. Perlunya pemahaman orang tua mengenai pengelolaan emosi yang baik agar orang tua dapat mengatasi stres supaya tidak sampai burnout. Lalu tips yang terakhir adalah mengurangi perfeksionisme. Strategi untuk mengatasi ekspektasi yang tidak realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi orang tua yang sempurna. Segala sesuatu yang dilakukan dengan standar yang tinggi dan sempurna dalam pengasuhan anak akan menjadi suatu tuntutan yang dibuat sendiri oleh orang tua, sehingga menghasilkan kelelahan pada orang tua dan berdampak buruk pada orang tua. Nah, jadi seperti itu ya solusi-solusi yang dapat mengatasi gejala-gejala parental burnout pada orang tua. Oke, segitu dulu ya sharing ilmu dari aku mengenai parental burnout.
Semoga pembahasan aku tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and sule. Dadah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.